Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Husen, Keisha, Akila, Sutami, Keira nggak ada. Muhammad Ruslan ada. Natasha, Naula ada. Mungkin Owen, Putra, Farel, ya. Randy, Salsabila Silvi, Siti Nur, Oktavia. Oke, judul kita yang akan kita bahas materinya adalah di bab 6 adanya menjaga kehormatan diri dalam Islam. Dan itu ada salah satu di Al-Qur'an, ada di surat Al-Isra. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah memahami larangan mengenal dalil Al-Quran tentang menjaga kehormatan. Itu yang pertama. Kemudian menganalisis dampak, mengidentifikasi bahaya pergaulan bebas. Kemudian menjaga diri, menerapkan sikap melindungi kehormatan diri. Ya, ini materi ini nggak asing ya bagi kita sebenarnya, bagi kalian anak muda. Cuman ini kalau diomong gampang, tapi dalam prakteknya mungkin tidak gampang. Ya, oke, lihat, itu bukan cinta, tapi adalah nafsu. Di tayangan yang tadi semua itu bukan cinta, jadi hati-hati. Kalau misalnya terutama perempuan, karena kendali itu ada di perempuan. Ya, kalau siapa yang bisa menjaga, siapa yang bisa mengendalikan nafsu itu adalah diri sendiri. Ya. Jadi ingat, itu bukan cinta, itu adalah hanya nafsu. Ingat itu. Jadi kalau nanti yang perempuan punya pacar yang seperti itu, tolak, tinggalin, cari laki-laki yang lain. Insya Allah masih banyak. Oke, lihat. Jika mana? Hilang. Jika engkau ingin mengenal calon idamanmu, lebih dalam, hendaklah dengan cara ta'aruf. Bisa enggak? Pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan untuk mencari kecocokan, untuk menuju kehidupan berkeluarga. Apakah benar? Realita pergaulan bebas, 63% remaja terpapar konten berisiko tinggi di media sosial. Benar nggak itu? Atau mungkin ada yang merasa. Kemudian 42% tekanan teman mendorong perilaku melanggar nilai agama. Benar nggak? Benar semuanya. Ya, insya Allah. 38% putus sekolah akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Apa sih pergaulan bebas itu? Oke, sekali lagi ulangi, sikap yang melanggar norma dalam pergaulan bebas, termasuk mungkin Cina. Kenapa? Oke, teknologi yang semakin modern. Terus ada lagi nggak? Teknologi yang semakin kalian megang semuanya ya, 24 jam. Boleh dibilang itu adalah 24 jam kalian megang media, megang teknologi tadi. Yang pertama. Yang kedua, kurang pengawasan dari orang tua. Kenapa? Kenapa orang tua harusnya, mungkin yang paling harusnya berperan di sini adalah dalam pengawasan adalah orang tua. Kenapa orang tua kurang pengawasan? Karena apa?
Karena emang orang tua sekarang itu mungkin beda dengan zaman baheula. Kalau zaman dulu orang tua, ibu terutama di rumah. Tapi kenyataannya sekarang orang tua itu banyaknya di mana? Kerja. Bapak, orang tua dua-duanya ya, bapak ibunya adalah kerja di luar. Jadi terus anak dititipin di mana? Tetangga 32. Aula, naula. Tidak, beda. Media bisa, tapi mungkin beda dengan kita sengaja pergi ke tempat taklim, ke masjid. Itu tetap beda. Ada yang bawa Quran? Atau mungkin di bukunya dibuka surat Al-Isra ayat 32. Al-Fariji baca. Baca ayatnya sama artinya. Lingkungan, terus ada lagi enggak? Oke, jauh dengan agama. Kalau untuk orang Islam, agama Islam, sumber hukum kita itu sebenarnya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang pertama sumber dari segala sumber hukum itu adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, salah satunya kenapa banyak terjerumus kepada pergaulan bebas, salah satunya adalah karena sudah jauh dari agama. Siapa yang menjauh agamanya atau kita? Manusianya. Salah satu contoh apa? Kalau kita manusia, kalian sudah jauh dari agama. Salah satu contohnya apa? Bagaimana? Kenapa? Menghiraukan azan. Tidak juga sedikit, orang tuanya kerja dua-duanya, tapi anaknya jadi anak yang baik, ya, anak yang sukses itu. Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi teknologi yang kalian pegang semuanya, anak remaja semuanya dari mulai bayi mungkin ya udah bisa scroll, kemudian kakek nenek udah tua pun masih udah bisa, masih beda. Jadi yang dipegang bukan Al-Quran lagi, itu kan, tapi media tadi. Oke, terus ada lagi nggak? Pengaruh lingkungan. Lingkungan itu sangat besar sekali untuk mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku. Iya, banget. Maka mungkin dalam hal ini juga itu siapa, kalau kalian udah gede ya, udah remaja, udah tahu, udah mana bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Ya, di samping orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi kita, kalian semuanya. Berarti siapa di sini yang berperan? Orang tua udah nggak bisa melihat, nggak bisa mantau. Siapa? Diri sendiri. Dari ayat tadi, surat Al-Isra ayat 32, apa sih yang bisa disimpulkan? Coba Okta. Ya, seperti itu ya. Ada yang nambahin? Boro-boro beda agama. Satu agama aja nggak boleh. Apalagi beda agama, karena kita beda keyakinan. Ya, banyak nanti kalau misalnya kenapa alasan tidak boleh pacaran atau bahkan mungkin nikah, beda agama. Banyak sekali. Tapi intinya untuk sementara pacaran saja, walaupun boro-boro beda agama, satu agama pun nggak boleh ya Bima ya. Apa pacaran nggak boleh walaupun sesama Islam, tapi kalau nikah boleh, itu kan mungkin ya pemahamannya. Kita beda agama, sebisa mungkin dan memang harus bisa jangan pacaran, apalagi nikah. Kenapa? Apa alasannya? Kita sebagai orang Islam harus tahu deh ya, hukum Islam. Kita beda keyakinan, beda agamanya, beda Tuhannya, beda kitabnya, beda semuanya. Tapi misalnya dia sedikit, banyak kok contoh misalnya yang pacaran atau bahkan nikah beda agama tapi mereka langgeng. Mereka mungkin harmonis. Oke, iya bisa. Secara kemanusiaan mungkin seperti itu. Menurut kacamata manusia, tapi di dalamnya tetap aturan agama kita tidak membolehkan untuk nikah beda agama. Kenapa? Salah satu alasannya apa? Jatuhnya nanti kita
kita berarti ya, kita orang Islam, oke lah mungkin yang luar Islam mungkin beda lagi. Tapi untuk kita yang orang Islam, kalau kita dunia saja, tapi di mana? Di akhirat. Di dunia hanya sementara, nanti di akhirat. Kalau misalnya sekarang kita sering mendengar atau sering kita melihat atau mungkin pernah mengucapkan kalau ada orang yang meninggal apa? Innalillahi, iya itu ucapan. Kemudian yang tenang ya di sana, ada pernah dengar kayak gitu nggak? Siapa namanya yang tenang di sana? Kira-kira itu benar nggak? Karena bukan tanpa apa namanya, nanti justru mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah ya, nanti kalau kita meninggal apa kalian udah tahu juga kalau orang yang meninggal setelah dikuburkan 7 langkah orang yang terakhir itu, kita kemudian apa? Diapain? Dibangunkan sama siapa? Sama siapa? Malaikat. Untuk berbuat zina gitu kita harus hindari. Contoh apa sih? Coba bukti nyata contohnya. Mendekati zina itu apa? Janganlah kamu mendekati zina apa? Buktinya. Boleh Alpon. Silakan. Oke, pacaran katanya. Karena sebenarnya pacaran itu adalah cara mendekati zina. Terus? Kamu pacaran, kamu bisa saja kamu malah berbuat zina dengan pacar kamu sendiri. Oke, salah satu iya. Satunya apa? Tidak pacaran, karena pacaran itu salah satu jalan untuk kita berbuat, untuk bisa kan pintu. Untuk nggak mungkin lah pacaran cuma berdua-duaan duduk, ada orang lain, terus tidak pegangan, tidak mungkin pelukan, nggak mungkin. Maka hindari. Pacaran boleh nggak? Pacaran boleh nggak? Boleh. Islam, kalau satu kali aja, ya, kalau kita ngikutin aturan Islam, ada saksinya, salah satu syaratnya ada saksinya. Kemudian yang belum nikah, apa hukumannya kalau misalnya berbuat zina? Dirajam dan diasingkan. Kalau yang sudah pernah nikah, kemudian berbuat zina, dirajam sampai mati. Kalau misalnya yang belum nikah, didera, bukan dirajam ya, sama, walaupun sama mungkin. Kalau yang belum nikah 100 kali. Rajam, derak lah. Kalau yang udah nikah, dirajam sampai mati. Nah kita, bukan maksud kalau misalnya sampai nikah beda agama, itu 1 kali loh, dan itu sama-sama Islam. Kalau 1 kali aja hukumnya seperti itu. Kalau ngikutin aturan Islam. Kalau misalnya beda agama, yang katanya itu adalah zina seumur hidup, bagaimana? Karena apa, ketagihan dan sebagainya itu bisa, lama-lama bisa membuat depresi, itu bisa. Timbul rasa cemas, penyesalan pasti, tapi penyesalan yang tiada ujung, katanya seperti itu. Dirajam sampai mati. Kalau yang belum menikah, didera 100 kali. 100 kali, satu kali. Kalau 100 kali banyak gak? 1 kali aja. Sakit tidak? Apa efeknya bagi kita semua kalau misalnya hukum Islam tersebut dilakukan, dilaksanakan? Yang mengalami jerak tidak mau lagi, yang melihat mungkin ada rasa, berarti saya nggak boleh gitu, saya nggak mau gitu. Jangan seperti itu. Terus yang misalnya kayak korupsi, maling dan sebagainya, bisa nggak? Kalau hukum Islam, syariat Islam diberlakukan. Yang jelas tidak seperti sekarang, mungkin korupsi di mana-mana, koruptor itu bahkan mungkin sekarang itu apa sih, lebih terhormat dibanding dengan maling ayam. Disiksa, ya, dibakar hidup-hidup, naudzubillah min dzalik. Perempuan misalnya minimal 9 bulan ada bekasnya. Setelah 9 bulan mungkin sudah lahir. Jangan salah, repot banget. Ya. Kalau laki-laki enak, makanya saya bilang sekali lagi untuk perempuan hati-hati. Hati-hati bergaul, hati-hati cari teman, ya. Hati-hati kalau misalnya ada teman laki-laki, walaupun kita cinta dan sebagainya, ingat masa depan. Kalau udah kebelet, nikah.
solusinya. Oke, 1, jaga pandangan, hindari tontonan dan konten tidak islami. Itu ya. Hati-hati. Kalau ada muncul di beranda, langsung aja skip. Walaupun penasaran. Penasaran kan? Kenapa kalau kita udah klik 1 kali, yang nanti muncul banyak lagi yang lainnya, benar gak? Makanya hati-hati. Sebisa mungkin kita jaga hati, jaga pandangan. Kalau ada seperti itu muncul di beranda, di apapun itu TikTok, IG dan sebagainya, lewati, skip. Bahkan kalau misalnya ada yang disilang itu dia bisa biar hilang bisa. Oke, lanjut. Siapa nih? Baca. Yang kedua, berani menolak. Berani menolak, katakan tidak pada ajakan buruk. Bisa nggak? Harus bisa. Kita harus punya pendirian yang benar, yang baik tentunya. Ya, jangan asal hayu aja. Biar banyak teman hayu aja, tapi temannya ngajak kepada yang buruk, jangan sekali-kali. Kita lebih baik tidak punya teman daripada kita berteman dengan orang yang nggak benar. Kalaupun misalnya kita bergaul hanya berteman saja, tapi tidak untuk mengikuti apa mau mereka, itu aja. Lanjut, belakang Naula siapa? Lupa. Salsa. Aisyah. Perkuat ibadah, sholat tepat waktu, baca Al-Quran rutin. Kalau kita sholatnya benar, insya Allah kehidupan perilaku kita di luar sholat itu benar. Kalau misalnya sholat iya, tapi perilakunya masih di luar masih gak benar, berarti bukan sholatnya yang salah, tapi sholatnya berarti belum benar. Berarti orangnya yang salah, bukan sholatnya yang salah. Sholat kita belum benar. Kemudian baca Al-Quran. Dengan kita baca Quran, mungkin ada lah yang di sini di kelas ini udah baca Al-Qurannya udah benar, udah rutin. Kalau kita baca Al-Quran, apa sih yang ada di hati? Pernah? Tenang. Terus apa lagi? Bisa sampai kalau misalnya kita benar serius khusyuk baca Quran pun bisa sampai nangis ya. Insya Allah, nah itu setelah kita baca Quran berarti di luar kita kan nggak mungkin baca terus-terusan, kecuali zikir mungkin ya. Kalau baca Al-Quran, kecuali yang mungkin hafiz bisa. Sambil baca Quran nggak mungkin ada yang berbuat tidak baik. Naudzubillah min dzalik, contoh maaf. Kita misalnya tawuran sambil baca Al-Quran nggak bisa. Kita pacaran, pegangan tangan sampai istighfar nggak mungkin, ya. Atau apalagi sampai baca Quran, nggak bisa. Kita nggak bisa konsentrasi kita nggak bisa dibagi-bagi, ada batasan. Nah, untuk menghindari itu semua berarti apa? Kalau sholat ada waktunya, baca Quran juga mungkin ada waktunya, kecuali yang hafiz 30 juz. Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa kita lakukan apa? Zikir, ya. Nggak mungkin kan sambil pegangan tangan astagfirullah, nggak mungkin. Sambil pegangan tangan, mau sambil pelukan, terus kita istighfar, nggak mungkin kan? Maka perbanyak seperti itu. Berzikir ya, ingat Allah. Lanjut, siapa belakangnya? Neng, sampingnya Salsa teh, maaf. Yang ini. Pilih teman baik, oke. Bergaul dengan teman yang soleh dan soleha. Kita punya teman, kita memilih teman itu kalau bisa, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik itu. Aturannya seperti itu. Oke, ini saya bagikan ini. Sementara udah dulu, nanti kita lanjutkan dulu. Ini kita udah kemarin ya, mau kerja kelompok, bikin makalah, nggak apa-apa. Nanti ini tugas dulu sekarang. Boleh saya bagikan, cukup. Ya sudah, kumpulin aja sini. Kita lihat. Nanti tugasnya lagi. Terima kasih banyak. Tugas sudah. Kemudian nanti untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, kemarin udah ya, presentasi ke depan dari kerja kelompok, kemarin kan sudah.
Sudah dibikin kelompoknya. Oke, sekarang kita balik ke sini. Pesan buat semuanya, berarti apa? Untuk menghindari, menjaga kehormatan, biar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Ingat ya, berarti lebih dekatkan diri kepada agama, itu yang paling penting. Terus tanamkan dalam diri kita masing-masing, Allah selalu melihat kita dimanapun, kapanpun kita berada, apa yang kita lakukan, Allah selalu melihat kita. Kalau misal kita tidak menghadirkan Allah dimanapun, nggak bisa. Kalau sekarang pertanyaan, kenapa banyak orang yang dia ngaku Islam tapi bergaul bebas atau terjadi perzinahan? Kenapa? Jauh dari agama. Yang pertama tadi, terus yang kedua apa? Kita itu manusia sering lupa. Lupa dari apa? Kalau Allah itu ada. Allah itu melihat kita. Kita sering lupa, benar gak? Kita sering berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang sama agama. Allah tidak suka itu, tapi kita sering melakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan Allah dalam diri kita. Dan itu mungkin normal sih ya, normal itu apa? Normalnya kita sering lupa kan? Kalau misalnya kita bicara, kalian deh ya, termasuk mungkin saya. Lebih takut sama polisi atau Allah? Polisi sama Allah. Lebih takut mana? Jujur. Enggak. Contoh kalau misalnya polisi. Kalian bawa kendaraan motor pakai helm karena siapa? Karena siapa? Suruh bapak. Karena apa? Karena takut sama siapa? Polisi. Bukan untuk diri sendiri kan? Kita pakai helm, atau yang kalau misalnya di mobil kita pakai sabuk pengaman di kendaraan di mobil, karena bukan untuk keselamatan diri, tapi apa? Karena takut polisi, takut ditilang. Itu benar nggak? Benar sih, tapi kan harusnya tujuan utamanya untuk apa? Keselamatan diri masing-masing diri kita. Terus juga kalau misalnya sekarang kalian sama guru takut nggak? Takut. Kalau ditanya takutan sama guru atau Allah? Takutan sama guru atau Allah? Jujur? Bima, takut sama siapa? Walaupun mungkin Bima berbeda. Takut sama guru atau Allah? Kalau takut sama Allah berarti kita sedang berhadapan dengan kalamnya Allah, firmannya Allah, kitab Al-Quran, dan Al-Quran adalah firmannya Allah, perkataannya Allah. Kalau misalnya ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin ngobrol, nggak mungkin main game dan sebagainya, ngerjain PR, nggak mungkin. Kalau jawabannya takut sama Allah, kenyataannya nggak takut berarti. Jadi kalau misalnya takut Allah sama guru, jawabannya, kalau misalnya Allah, jawabannya bohong. Bener nggak? Bener kan? Kalau sholat karena guru atau karena Allah? Banyak juga yang tidak sedikit sholat karena dinilai, sholat karena diabsen. Itu berarti bukan karena Allah, bukan takut sama Allah, tapi sama manusia. Tuh. Udah ya, tadi pesannya cara menjaga kehormatan diri berarti apa? Jaga pandangan, hindari tontonan dan konten tidak islami, kemudian berani menolak, katakan tidak pada ajakan buruk. Pilih teman yang baik, soleh-soleha. Kalau bisa membawa kita kepada arah yang lebih baik lagi. Yang asalnya kita tidak sholat, gaul sama Ruslan misalnya, jadi sholatnya rajin ya Bima ya. Yang asalnya tidak bisa baca Qurannya masih belepotan, gaul dengan orang yang bisa, yang pintar baca Quran, jadi bacaannya jadi benar, karena belajar tentunya. Bukan tiba-tiba, kita bergaul sama Ruslan,
tiba-tiba baca Qurannya jadi benar enggak? Kan ada proses belajar. Oke, yang ini sholat tepat waktu, baca Quran rutin. Kita di sekolah ini udah baca Quran, udah dirutinkan dan udah hatam mungkin. Tadi udah ada hatam kan? Apakah termasuk yang hatam? Hatam enggak? Dari juz 1 dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatam enggak? Kalau yang hatam maksud saya ngikutin terus-terusan, enggak bolong-bolong. Kira-kira okta. Oke, okta, percaya insya Allah. Yang lain di luar head ya, yang perempuan. Yang lain ada nggak? Keisha. Yang laki-laki ada nggak? Yang hatam. Kita udah selesai. Walaupun mungkin kalian dari Al-Fatihah nggak sih, lupa lagi. Walaupun belum dari Al-Fatihah, tapi minimal sejak kalian masuk di SMA ini, ngikutin terus baca Quran, berarti termasuk insya Allah termasuk yang hatam. Insya Allah. Tapi di kelas 10, 11 ada, ya walaupun tidak semua, banyak yang enggak, apalagi Denny. Denny mah iya ya, Denny mah selalu. Oke, sementara sudah materi kita hari ini udah selesai dulu. Kita baca doa. Siapa yang bisa mengendalikan diri sendiri? Orang lain nggak bisa. Orang lain kayak apa berbusanya mulut, kalau misalnya dari diri sendiri yang nggak ada kekuatan, nggak bisa. Kalau sanksi sosial, lihat aib keluarga dikucilkan masyarakat. Kalau zaman sekarang, aib keluarga dikucilkan masyarakat masih ada nggak sih? Masih ada, tapi mungkin udah apa sih namanya? Udah kecil ya. Bahkan mungkin udah boleh dibilang ada yang hamil di luar nikah itu biasa-biasa aja, nggak ada. Itu karena apa? Terlalu banyak kasusnya. Terlalu banyak kasusnya, kenapa nolak? Apa? Dinormalisasikan. Kenapa dinormalisasikan? Kenapa? Tapi tadi Okta terlalu banyak karena dinormalisasi. Kenapa seperti itu? Bisa nggak baca doa setelah selesai? Bisa. Coba. Apa Riji? Pimpin. Hah? Torik? Ayo kita baca bareng-bareng, hafal, cuman lupa mungkin ya. Kalau dituntun bisa insya Allah. Ya, kita baca doa untuk mengakhiri materi kita tentang pergaulan bebas dan zina. Kita sudahi dulu untuk materi ini, nanti minggu depan insya Allah kita lanjut masih di materi ini ya. Kita baca doa bareng-bareng, baca doa Kibaratul masjid. Siap yang seperti ini. Apa? Subhanaka Allahumma. Terusin. Bareng-bareng. Ulangi. Subhanaka Allahumma wa bihamd. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah selesai. Terima kasih semuanya. Udah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.